Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Bab 201 sampai dengan bab 205, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Bab 201, kantong uang kertas merah ratusan ribu ini setidaknya jutaan. Paman ketiga, Bibi, dan yang lainnya memiliki bola mata yang rontok. Mereka tahu bahwa uang lebih berharga, tetapi mereka pikir paling banyak hanya beberapa ratus ribu. Penampilan Adler Wolf tidak mengesankan, dan pakaiannya biasa saja. Pada awalnya, mereka tidak menganggap serius Adler Wolf. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Adler Wolf sangat kaya sehingga dia melemparkan sekantong uang tunai di bagian depan mobil. Maria Celine masih tenggelam dalam misteri identitasnya. Melihat Adler Wolf melempar sekantong uang lagi, Maria Celine tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Terakhir kali nenek saya mengobati penyakitnya, Adler Wolf juga melempar sekantong uang tunai di rumah sakit. Sebagai seorang pria kecil, apakah Anda sangat menyukai uang tunai? Lihat. Apakah ini cukup? Adler Wolf melirik tajam ke arah kerumunan, dan matanya akhirnya jatuh ke wajah paman ketiga. Otot-otot di wajah paman ketiga berkedut dua kali, dan dia berkata dengan sedikit tidak percaya, Kamu berbohong? Tahun berapa ini, siapa yang masih keluar dengan begitu banyak uang? Itu palsu, jangan coba-coba membodohi kami. Nak, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan keluarga Celine. Paman ketiga relatif cerdik dalam kelompok ini, jadi dia segera mulai meragukan keaslian uang yang dikeluarkan Adler Wolf. Adler Wolf sedikit tertekan, uang sakunya 50 miliar, dan dia masih perlu bermain dengan uang palsu. Bibi Linnea Polly melangkah maju dengan sedikit malu, mengeluarkan setumpuk uang kertas merah, menyentuhnya dengan jarinya, dan menyalakannya dua kali dengan lampu cek uang, dan akhirnya berkata kepada paman ketiga, uang ini tampaknya asli. Benarkah? Kata-kata Linnea Polly langsung membuat kerabat ini tercengang. Coba aku lihat, itu benar-benar asli. Betapa tirannya dia keluar dengan lebih dari 1 juta uang tunai. Faktanya, ini juga kesalahan Adler Wolf membawa uang tunai bersamanya, awalnya berpikir untuk memberikannya kepada kerabat Maria Celine, sebagai bentuk rasa terima kasih atas asuhan mereka. Begitu sampai di rumah, dia menemukan pemandangan ini. Setelah paman ketiga, dan yang lainnya mengkonfirmasi keaslian uang itu lagi, satu persatu, memanfaatkan kekacauan, mereka ingin diam-diam mengambil beberapa tumpukan uang kertas dan memasukkannya ke dalam pakaian mereka. Adler Wolf melirik semua orang dengan ringan, dan berkata dengan dingin, semuanya, ini awalnya dimaksudkan untuk diberikan ke Anda. Karena saudari Celine dan Anda tidak memiliki hubungan darah, mari kita selesaikan akun untuk setiap sen sekarang. Bibi Linnea Polly masih sedikit malu dan akan memainkan mata ceroboh. Adik laki-laki, aku baru saja bercanda, bukankah kita saudara? Kerabat adalah keluarga, bukankah kamu mengatakan uang itu akan diberikan? Kami tidak perlu mengganggumu, kami bisa melakukannya sendiri. Mulut Adler Wolf berkedut, dan dia mengulurkan tangan dan menekan lengan Bibi Linnea Polly, dan berkata dengan ringan, apa yang saya katakan barusan diperhitungkan, dan saya akan membayarnya kembali 2 kali. Paman kedua, tolong bantu saya menghitung. Paman ketiga, Bibi, kembalikan apa yang baru saja Anda ambil diam-diam. Mobil saya di bawah pengawasan. Pada saat yang sama ketika Adler Wolf berbicara, dia menghadap pengemudi di kamera dashboard mobil. Bibi Linnea Polly, paman ketiga dan yang lainnya tersenyum malu, dan masing-masing mengeluarkan 3 atau 4 tumpukan uang kertas merah dari tangan mereka. Bahkan paman ketiga mengeluarkan 2 tumpukan dari selangkangan. Adler Wolf sangat tidak bisa berkata-kata. Paman kedua Jurgoslav juga lega saat ini, pacar Maria Celine sangat cakap, dan Jurgoslav juga merasa lebih menghormatinya. Menghadapi Adler Wolf dengan sedikit senyum, dia berbalik dan melirik dengan dingin ke paman ketiga, dan yang lainnya. Apakah kamu tidak menginginkan uang? Ini untukmu. Yang ketiga. Aku meminjamkanmu 3.000,
dan mengembalikan Anda 6.000. Linnea Polly, saya meminjamkan Anda 1.500 pada waktu itu, dan memberi Anda 3.000. Sebenarnya, kerabat ini tidak meminjam banyak uang dari Jurgoslav. Selama bertahun-tahun, Jurgoslav telah mengumpulkan uang untuk menjual sampah, dan juga telah membayar banyak. Bahkan jika Adler Wolf berjanji untuk membayarnya kembali 2 kali, itu tidak memerlukan biaya 100.000. Masih ada banyak catatan merah di bagian depan mobil paman kedua memasukkan uang itu ke dalam tas dan menoleh ke Maria Celin dan Adler Wolf dan berkata, "Maria Celin, cepat kumpulkan sisanya." Adler Wolf dengan sedikit tersenyum, dia menarik kembali pergelangan tangan paman Jurgoslav. "Paman kedua, saya baru saja mengatakan bahwa uang ini awalnya dimaksudkan untuk diberikan kepada kerabat saudari Celin untuk berterima kasih atas asuhan mereka. Tapi sekarang tampaknya itu, kecuali paman kedua, mereka tidak pantas mendapatkannya, jadi kamu bisa menyimpan 900.000 sisanya." Paman ketiga, Bibi Linnea Polly dan yang lainnya yang berdiri di samping mereka mendengar kata-kata Adler Wolf dan merasa bahwa hati mereka ditikam dengan parah. Mereka baru saja menerima pembayaran 2 kali lipat, dan ada beberapa kenyamanan di hati mereka. Namun, dia dan paman keduanya Jurgoslav mendapat lebih dari 900.000 dalam sekejap mata, yang benar-benar keberuntungan. Tidak ada perbandingan, tidak ada salahnya. Awalnya, uang itu milik mereka. Lebih dari 1 juta, untuk kerabat ini, setiap keluarga dapat dibagi menjadi setidaknya 100.000, tetapi sekarang, ini tidak terkait dengan mereka. Tidak, pacar Maria, ini tidak adil. Saya juga membesarkan Maria Celin sesuai dengan permintaan kakak tertua, dan sekarang Anda telah membantu kami membayar tagihan, yang telah membantu kami dengan sangat baik. Kami tidak dapat menerima uang ini. Jurgoslav melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan menolak. Dapat dilihat bahwa Jurgoslav benar-benar memiliki tulang punggung. Kalau tidak, Jurgoslav tidak akan menyebutkan utang kepada Maria Celin sama sekali selama bertahun-tahun. Adler Wolf melirik Maria Celin, dan Maria Celin segera mengerti. Paman kedua, terima saja. Adler Wolf, sangat kaya, sangat banyak, membeli seluruh Kabupaten Nanzhou. Tidak masalah, Maria Celin tidak tahu harus berkata apa, jadi dia harus memberikan analogi kepada semua orang. Kata-kata ini, di telinga paman ketiga, dan lainnya, terkejut, dan pada saat yang sama, semuanya tidak menyenangkan. Ya Tuhan, membeli seluruh Kabupaten Nanzhou akan sangat kaya. Pada saat ini, mereka merasa bahwa mereka tampaknya telah kehilangan kesempatan untuk menumpang, dan mereka adalah orang kaya. Paman kedua Jurgoslav ragu-ragu sejenak, melirik mata tulus Adler Wolf, dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Adler Wolf, "Oke. Tuan Muda Wolf, silakan masuk." Maria Celin, bantu nenek masuk. Di pintu, paman ketiga dan bibi, melihat tas instan hitam di tangan Jurgoslav, mata mereka akan jatuh karena iri. Itu hampir 1 juta, dan Anda bisa membeli 3 atau 4 rumah di kursi county. Jurgoslav melirik semua orang, "Apa? Sekarang uang telah dikembalikan kepada Anda masih menunggu untuk makan di sini." Paman ketiga, dan yang lainnya memiliki ekspresi malu di wajah mereka. Mereka akan berbalik dan pergi. Mobil hitam dengan cepat berhenti di pintu, Paulo Groel keluar dari mobil, berjalan cepat ke arah Adler Wolf, dan tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Tuan Muda Wolf, dermawan yang hebat, tetapi akhirnya saya menemukan Anda terlalu merendah." Orang yang datang adalah Paulo Groel, pejabat yang terkenal di Kabupaten Nanzhou dan pemimpin yang pantas dari Kabupaten Nanzhou. Melihat penampilan Paulo Groel yang hangat dan penuh kasih sayang terhadap Adler Wolf, leher paman ketiga, bibi, dan lainnya menegang dalam kehampaan. Pada saat ini, mereka semua ingin mati, dan mereka benar-benar ingin menamparkan diri mereka sendiri 2 kali. Baru saja, siapa yang mereka sakiti? Dan pada saat yang sama, dalam perjalanan dari Kabupaten Nanzhou ke Desa Teh Hitam, Chico Graham dan sekelompok saudara bergegas menuju Desa Teh Hitam dengan terburu-buru. "Astaga, Maria Celin, gadis kecil itu, hari ini saya harus menghancurkan rumah paman kedua." Bab 202, di pintu rumah paman kedua Jurgoslav, Adler Wolf melihat bahwa Paulo Groel benar-benar datang, dan sedikit tidak berdaya, "Tuan Groel, saya akan menemani pacar saya kembali ke kampung halaman untuk melihat." Tuan Groel tidak bisa tolong bersikap sopan. Paulo Groel tertawa, "Tuan Muda Wolf, yakinlah,
hari ini hari Sabtu, aku di sini sendirian. Setelah jeda, Paulo Groel berkata kepada paman kedua Adler Wolf, Jurgoslav, kakak Slav, tidak apa-apa untuk saya makan dengan Anda hari ini. Benarkan, Jurgoslav biasanya hanya melihat Paulo Groel di TV, dan ketika Paulo Groel bisa datang untuk makan di rumah, itu semua tentang asap dari kuburan leluhur, bagaimana mungkin Jurgoslav menolak? Tidak masalah, silakan masuk, masuk. Jurgoslav dan istrinya bingung, dan bibi kedua, cepatlah, jangan kaget, pergi dan masukkan semua yang kami siapkan ke dalam panci dan siapkan makan. Maria Celin, nenek, dan Adler Wolf pulang hari ini, jadi keluarga Celin sudah membuat persiapan. Namun karena paman ketiga, dan yang lainnya datang untuk meminta hutang, butuh sedikit waktu. Paulo Groel mengangguk dan berkata kepada sekretaris di sebelah mobil, Sekretaris Wendy, cepat turunkan barang-barang yang saya siapkan, dan kemudian Anda bisa berkeliling sendiri, dan omong-omong, mari kita lihat bagaimana jalan yang kami bantu bangun saat itu. Sekretaris Wendy segera mengambil beberapa kotak besar hadiah dan turun dari mobil. Paulo Groel menggosok tangannya ke Adler Wolf dengan sedikit malu. Adler Wolf menjawab, Paulo Groel berbalik dan mengangkat kepalanya ke arah paman ketiga dan yang lainnya di halaman, Tuan Muda Wolf, ini semua adalah kerabat dari Nona Celin. Paman, bibi ketiga, dan yang lainnya meregangkan leher mereka. Saya berharap Adler Wolf akan berbicara lebih banyak. Tanpa menunggu Adler Wolf berbicara, bibi Linnea Polly dengan cepat berkata, ya, saya bibi Linnea Polly, ini adalah paman ketiganya, semua kerabat yang sangat dekat. Mampu berbicara dengan Tuan Groel, bahkan jika tidak mendapatkan keuntungan apapun, itu adalah modal sesumbar untuk mengatakannya. Betapa cerdiknya Paulo Groel, menyadari hubungan antara semua orang, dia menoleh untuk mengkonfirmasi dengan Adler Wolf, Tuan Muda Wolf, begitukah? Adler Wolf tersenyum ringan, hehe, kerabat tidak dihitung. Kecuali paman kedua, ini semua terkait dengan saudari Celin. Mereka hanya menonton kesenangan di desa. Tidak ada hubungannya dengan saudari Celin. 3 benjolan merinding yang malu di wajah bibi, paman ketiga, dan yang lainnya hampir jatuh ke tanah. Wajah ini dipukul dengan tamparan. Paulo Groel diam-diam mengangguk di dalam hatinya, kalau begitu tidak ada lagi yang bisa dilakukan, ayo pergi. Paulo Groel angkat bicara, meskipun paman ketiga, bibi dan yang lainnya tidak berdamai, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Sebelum pergi, bibi ketiga, paman ketiga, dan yang lainnya masih bergumam diam-diam, hei, kami sangat bodoh, sungguh, mengapa tidak berharap Maria Celin menemukan pacar yang begitu kuat. Bibi, paman dan yang lainnya pergi, Adler Wolf, Maria Celin, Paulo Groel dan yang lainnya memasuki rumah bersama paman dan bibi kedua, dan bibi pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Adler Wolf dan Paulo Groel, Jurgoslav beberapa orang mengobrol dengan gembira di ruang tamu. Karena sebelumnya, Paulo Groel membantu kampung halamannya membangun jalan dan melakukan banyak hal praktis di sisi desa Teh Hitam, dan percakapan di antara beberapa orang itu sangat topikal. Hidangan dingin dan sejenisnya sudah disajikan, dan saatnya makan. Paulo Groel menyapa Jurgoslav, kakak, di mana kamar mandimu? Aku akan pergi. Paulo Groel pergi. Adler Wolf sedang duduk di ruang tamu, melihat sekeliling ruangan, ketika tiba-tiba ada suara keras dari halaman. Tubuh Adler Wolf berkedip, dan dia melangkah keluar dari ruangan untuk melihat ke halaman, dan ekspresi di wajahnya tiba-tiba menjadi luar biasa. Karena mobil Adler Wolf masuk ke halaman terlebih dahulu, Volkswagen Paulo Groel hanya parkir di pintu masuk halaman, tidak masalah bagi pejalan kaki untuk melewati lebar di sebelahnya, tetapi tidak mungkin untuk memasuki kendaraan. Pada saat ini, mobil Paulo Groel dihancurkan oleh sekelompok orang yang menyeret tongkat baseball, dan kacanya pecah. Sialan, hancurkan dengan keras. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan kemeja kotak-kotak, dengan kacamata kawat emas dan rantai emas besar. Bersandar dengan angkuh di sebelah mobil Audi, itu adalah Chico Graham yang terkenal dari Kabupaten Nanzhou, yang dikenal sebagai Saudara Graham. Di samping Chico Graham, Rando Hive melihat Adler Wolf keluar, matanya mengelak dan berkata, kakak Graham, ini dia. Itu pacar saudari Celin, sepertinya Adler Wolf. Sebenarnya, Adler Wolf tidak mengenal Chico Graham. Tetapi melihat situasi saat ini, Adler Wolf sudah menebaknya.
Rando Hive ini dan yang lainnya dipukuli dan dilaporkan ke Chico Gram. Sekarang berencana untuk membalas dendam dengan seseorang. Hehe, kakak, sepertinya kamu tidak membawanya kepadaku jika kamu membantuku. Ada lusinan orang yang masuk ke halaman, tetapi Adler Wolf sepertinya tidak mengakui nasihat apapun. Pergi dengan Chico Gram dan lain-lain. Chico Gram bertanya kepada Rando Hive dengan beberapa keraguan, apa yang Anda ingin saya katakan kepada anak ini? Rando Hive memikirkan cara menakutkan Adler Wolf, dan suaranya bergetar. Saudara Gram, dia berkata, main-main dengan dia. Dia adalah seseorang yang tidak bisa kamu ajak main-main. Chico Gram tertegun sejenak, dan saat berikutnya, dia menendang mobil Volkswagen dengan wajah arogan. Aku tidak bisa main-main dengannya. Haha, lelucon, lihat seluruh Kabupaten Nanzhou, berapa banyak orang yang tidak bisa saya sakiti. Wah, apakah Anda lihat, saya menghancurkan mobil Anda, dan saya tidak melihat Anda berani melawan. Hancurkan mobil, ayo, terus hancurkan, jika kamu tidak takut mati, lakukan saja. Terus hancurkan. Adler Wolf mengangkat bahu acuh tak acuh, sama sekali tidak marah. Adegan seperti itu membuat Chico Gram merasa sedikit bingung, dan menatap Adler Wolf dengan rasa ingin tahu, sial. Kepalamu sakit, kamu tidak boleh marah jika saya menghancurkan mobilmu. Adler Wolf tertawa, marah, kenapa, haruskah aku marah? Kamu tidak menghancurkan mobilku, mobilku ada di dalam. Saat berbicara, Adler Wolf melirik ke sudut halaman, Daben biru diparkir di sana dengan tenang, utuh. Chico Gram langsung bingung, apakah mobil Adler Wolf ada di dalam? Mobil siapa mobil ini di pintu? Chico Gram melihat lebih dekat nomor plat mobil Volkswagen ini. Mengapa dia merasa sedikit akrab? Chico Gram sudah memiliki perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Di samping Chico Gram, seorang saudara yang pandai berkata dengan lemah, Gram. Saudara Gram, mobil ini tampaknya milik bos besar di kota kabupaten. Ini, saudara-saudara itu mengingatkan Chico Gram untuk sementara waktu. Dia tertegun, dan bergegas melewati dalam hatinya, persetan, kamu menghancurkan mobil yang salah. Adler Wolf, kamu menipuku. Kamu pasti melakukannya dengan sengaja. Chico Gram tiba-tiba merasakan itu, dia telah menghancurkan mobil Paulo Groel. Dingin di belakang. Baru-baru ini, ada desas-desus di Kabupaten Nanzhou bahwa mereka akan menyerang Chico Gram. Pada saat ini, dia benar-benar menghancurkan mobil Paulo Groel. Bukankah ini mencari kematian? Kakak Gram, apa yang harus saya lakukan sekarang? Salah satu saudara laki-laki Chico Gram bertanya dengan sorot mata. Chico Gram menatap Adler Wolf dalam-dalam, apa yang harus aku lakukan? Kepalamu terjepit di pintu. Cepat, ayo. Kaki Chico Gram gemetar. Bos besar ini Paulo Groel, saat ini Paman Maria Celin benar-benar tiba di rumah, saya juga kebetulan bersama Adler Wolf. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Chico Gram merasa seperti sedang bermain terlalu banyak. Chico Gram menyapa saudara-saudaranya, berbalik dan hendak pergi, ketika suara yang agak kesal datang dari ruangan. Chico Gram, kamu sangat arogan, kamu menghancurkan mobilku, hanya ingin pergi seperti ini. Itu adalah suara Paulo Groel. Wajahnya muram dan muram. Bab 203, langkah kaki Chico Gram tiba-tiba berhenti, dan berkata kepada Gorel dengan ekspresi malu, pemimpin. Ini benar-benar salah paham. Dengar, aku bahkan tidak tahu itu mobilmu. Chico Gram tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri di tengah kata-katanya. Melihat kedekatan Paulo Groel dan Adler Wolf sekarang, hubungan itu tidak mudah. Anda masih mencari masalah dengan Adler Wolf, bukankah Anda mencari kematian? Benar saja, wajah Paulo Groel kembali muram. Chico Gram, kamu benar-benar berani, menghancurkan mobilku dan membuat masalah bagiku. Kamu telah melakukan banyak intimidasi. Perintah di atas untuk membersihkan menegakkan hukum dan ketertiban. Ini memang gelombang orang menganggur Chico Gram yang mengincar di kota kabupaten. Kebetulan dia akan menutup internet dalam beberapa hari terakhir. Di sini hari ini, Chico Gram telah berada di Kabupaten Nanzhou selama begitu banyak tahun, dan dia masih memiliki beberapa penglihatan. Paulo Groel menaruh topi besar pada dirinya sendiri. Jika ini tidak diselesaikan hari ini, dia takut dia akan selesai. Chico Gram mampu menekuk dan meregangkan. Dia ingin memahami hubungan yang kuat.
Chico Graham dengan cepat berkata dengan senyum di wajahnya, Bos Groel, kamu tenang, tidakkah aku tahu itu? Saudara Adler Wolf, kamu bilang kamu mengenal Tuan Paulo Groel sebelumnya. Maaf, baru saja Chico Graham yang memandang rendah orang dan tidak mengenal orang. Saya juga berharap Tuan Wolf tidak memiliki pengetahuan yang sama, jadi perlakukan saya seperti ini. Chico Graham telah ditempatkan sangat rendah. Sekarang, dua Buddha raksasa, Adler Wolf dan Paulo Groel, harus dibujuk hari ini. Tuan Paulo Groel, ayo lakukan. Mobil Anda dihancurkan menjadi bentuk ini oleh orang-orang saya, dan diperkirakan Anda tidak dapat mengendarainya. Audi, BMW, atau mobil lain, Anda dapat menyebutkannya sesuka hati, dan dalam 1 jam, saya akan meminta seseorang memberikannya kepada Anda. Siapkan mobil baru, menurut Anda apa akhir dari hari ini? Chico Graham tersenyum penuh terima kasih, otot-ototnya hampir menegang. Chico Graham mengambil keputusan. Hari ini, insiden ini adalah pengingat baginya. Selama insiden ini diselesaikan hari ini, Chico Graham akan meninggalkan Kabupaten Nanzhou semalam dan tidak pernah kembali. Adler Wolf berdiri di samping Paulo Groel tanpa bersuara, hanya mengangkat bahu ke arah Paulo Groel. Kabupaten Nanzhou adalah wilayah Paulo Groel. Adler Wolf tidak berniat untuk campur tangan. Adler Wolf juga ingin melihat apa artinya Paulo Groel ini harus berurusan dengan para pengganggu ini. Paulo Groel mendengus dingin, begitukah? Kamu mengatakannya dengan enteng. Kalian sengaja menyabotase keuangan orang lain, pergi ke biro dan jelaskan. Setelah suara itu jatuh, Paulo Groel berencana mengeluarkan telepon untuk memberitahu mobil kota county dikirim. Melihat mata tegas Paulo Groel, senyum di wajah Chico Graham berangsur-angsur menghilang. Tuan Groel, apakah Anda mencoba merobek wajah Anda? Saat berbicara, Chico Graham memberi isyarat kepada semua orang di sekitarnya. Segera, saudara-saudara di bawah Chico Graham tidak mundur, tetapi maju selangkah dengan tongkat kayu di tangan mereka, dan mengepung Adler Wolf, Paulo Groel, dan yang lainnya di tengah. Kilatan kemarahan melintas di mata Paulo Groel. Chico Graham, apa yang ingin kamu lakukan? Di siang hari bolong, apakah kamu berani melakukan sesuatu padaku? Bajingan ini benar-benar keterlaluan. Mulut Chico Graham berkedut, dan dia melirik Paulo Groel dengan jijik, Kakak Groel. Saya tidak mengatakan apa yang harus dilakukan dengan Anda, tetapi Kakak Groel ingin melecehkan kami, yang membangkitkan kemarahan kelompok, dan semua orang menanggungnya. Saya tidak bisa berhenti melakukannya, tongkat itu tidak memiliki mata. Jika Tuan Groel dipukuli ke dalam keadaan vegetatif, atau dia tidak pernah bisa membuka mulutnya, itu tidak bisa disalahkan pada semua orang, bukan? Ancaman, ini adalah ancaman. Bajingan, Chico Graham, kamu sangat arogan. Paulo Groel melompat marah, mengulurkan tangannya dan menarik Adler Wolf. Tubuhnya mundur 2 langkah ke belakang, dan dia sudah mundur ke gerbang rumah Jurgoslav. Berdiri di samping Paulo Groel, Adler Wolf mengerutkan kening dan melirik Chico Graham. Saya juga sedikit bingung di hati saya, di bawah langit yang cerah, masih ada penjahat seperti itu. Chico Graham benar-benar tenang saat ini, dan menatap Paulo Groel dengan wajah ringan. Jadi, Tuan Paulo Groel, Anda harus memikirkan apa yang harus dikatakan. Selama Anda setuju sekarang, solusi yang baru saja saya katakan masih sah. Tuan Paulo Groel, Saudara Adler Wolf, mereka semua adalah saudara dari saya, jika tidak. Kamu bajingan, kamu adalah saudara, bermimpi. Paulo Groel menginjak kakinya dengan marah, mengulurkan tangannya dan memanggil petinggi lain yang bertanggung jawab atas keamanan publik di county. Kirim seseorang ke teh hitam ayo, bunuh semua bajingan ini sekaligus. Melihat Paulo Groel akhirnya yang menelepon, mata Chico Graham berkilat tajam. Saudaraku, lakukan. Paman, biarkan tongkat di tangan kita memberitahunya bahwa Kabupaten Nanzhou, siapa yang memiliki keputusan akhir. Sekelompok lusinan pria kuat, melambaikan tongkat di tangan mereka, dengan panik bersiap untuk menyerang ke depan. Meskipun Paulo Groel tenang, dia sebenarnya sedikit berapi-api. Chico Graham menjelaskan bahwa dia ingin ikan itu mati dan jaringnya putus, dan dia menjadi cacat. Tuan Muda Wolf, cepat masuk, saya akan menghentikan mereka. Meskipun situasinya dalam krisis, Paulo Groel masih ingin melindungi Adler Wolf terlebih dahulu. Oke, Paulo Groel mendengar jawaban Adler Wolf, tetapi dia tidak melihat Adler Wolf memasuki ruangan sama sekali.
Dia hanya merasa bayangan melintas di sampingnya. Saat berikutnya, Adler Wolf sudah bergegas ke kerumunan anak buah Chico Graham. Bang bang bang, sosok Adler Wolf seperti hantu, bergerak secepat kilat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 10 pria kuat yang bergegas ke depan telah jatuh. Ada 10 atau 20 pria kuat lainnya di belakang yang akan menyerbu ke depan, tetapi mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka melihat gerakan Adler Wolf. Di tangan Adler Wolf, leher Chico Graham dicengkeram Adler Wolf dan dipelintir seperti ayam. Masuk akal bahwa Chico Graham juga sedikit di atas 1,8 meter, jika dia dipegang seperti ini, dia harus berjuang 2 kali. Tetapi pada saat ini, Chico Graham lembut, seperti anjing mati, membiarkan belati di tangan Adler Wolf bertumpu di lehernya. Semuanya akan berhenti, kamu buta, tidakkah kamu melihat saya disandera? Chico Graham memarahi puluhan pria yang tersisa di halaman dengan ekspresi frustrasi. Metode Chico Graham membuat saudara-saudara di bawah komandonya sangat ketakutan, jadi dia dengan patuh menjatuhkan tongkat di tangannya, dan kemudian berdiri dengan linglung. Adler Wolf menoleh dan tersenyum pada Paulo Groel, dan berkata dengan ringan kepada sekelompok pria kuat yang kebingungan, ke sana. Bersandarlah di dinding di sana, pegang kepalamu dan jongkok. Para pemuda kuat itu masih sedikit ragu-ragu, tetapi Chico Graham memelototi mereka, semua tuli. Lakukan seperti yang dilakukan Tuan Muda Wolf. Petik 2. Chico Graham tidak tahu bahwa Adler Wolf bisa begitu mampu bertarung. Sekarang bagaimana melakukannya? Jika jatuh ke tangan Paulo Groel, aku khawatir kali ini aku tidak akan bisa melarikan diri. Chico Graham berpikir begitu, dan begitu pula bawahannya. Beberapa bawahannya berencana untuk melarikan diri dengan tenang, tetapi Adler Wolf menendang tongkat kayu di tanah dengan satu kaki, langsung mematahkan salah satu kaki bawahan Chico Graham, jongkok. Paulo Groel tercengang sebelum dia sadar kembali ketika ponsel Chico Graham tiba-tiba berdering. Adler Wolf mengeluarkan teleponnya dan menyalakan handsfree. Hei, Chico Graham, saya Bendito Hersa. Baru saja tiba di kakak Groel dan memberitahu kami untuk datang dan menangkapmu. Kami sudah berangkat, jadi cepatlah lari. Mendengar kata-kata Bendito Hersa, Paulo Groel ingin mati. Di sisi lain, Paulo Groel, yang tidak jauh dari sana, memiliki senyum main-main di wajahnya, dan berkata dengan dingin, "Yah, ternyata kamu diam-diam memberitahu mereka. Huff, sekarang aku umumkan itu, kamu ditangguhkan." Bab 204, ini sudah berakhir, ini sudah berakhir. Hati Chico Graham tenggelam ke dasar. Awalnya, saya berharap Bendito Hersa akan dapat menemukan cara untuk menyelamatkannya setelah dia ditangkap, tetapi sebagai hasilnya, Bendito Hersa, seorang idiot, melemparkan dirinya ke dalam jaring dan mengambil inisiatif untuk mengeksposnya, jadi dia sedang bermain bulu ayam. Hal selanjutnya sangat sederhana, Bendito Hersa diskors, Paulo Groel memberitahu wakil Bendito Hersa untuk mengambil alih posisi Bendito Hersa, dan tiba dengan lebih dari selusin kendaraan dari Brigade County, dan menangkap semua bawahan Chico Graham dan kelompoknya. Hanya setengah jam sebelum dan sesudah, efisiensinya memang cukup cepat. Melihat kendaraan yang memenjarakan Chico Graham pergi, Paulo Groel berkata dengan nada meminta maaf kepada Adler Wolf dan Jurgoslav, "Tuan Muda Wolf, saudaraku, saya tidak bisa makan makanan ini. Ketika masalah ini selesai hari ini, saya akan berada di county kota besok. Saya secara khusus mengundang Anda untuk makan malam, saudara Slav dan Tuan Muda Wolf harus menunjukkan wajah mereka." Petik 2. Adler Wolf tahu bahwa tentang Chico Graham, ini tentang menarik lobak dan lumpur, dan itu melibatkan lebih dari hal kecil. Paulo Groel pasti cukup sibuk akhir-akhir ini. Tuan Groel, sibuk dulu. Kita punya kesempatan untuk berkumpul. Adler Wolf menyapa dan melihat Paulo Groel pergi. Kelompok Chico Graham bergegas ke desa teh hitam dengan cara yang kuat, tetapi akhirnya mengambil mobil gratis untuk kembali. Akhirnya mengetahui bahwa Chico Graham tersingkir, semua orang bertepuk tangan. Setelah makan malam, saat mengobrol, Adler Wolf tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. "Paman kedua, Anda mengatakan bahwa saudari Celin dijemput pada saat itu. Apakah Anda ingat di mana saudari Celin ditempatkan pada waktu itu?" Jurgoslav mengangguk, "Ingat, tepat di depan gerbang kuil yang rusak di belakang desa, ada seorang pendeta tua yang tinggal di dalamnya sebelumnya. Setelah Maria Celin kuliah beberapa tahun yang lalu, pendeta tua itu juga pergi. Kuil yang hancur itu akan runtuh. Pendeta tua itu, hancurkan kuil."
Setelah menghubungi pita Maria Celin yang tidak biasa, Adler Wolf berkata kepada Maria Celin di sebelahnya, "Saudari Celin, ayo pergi ke gunung belakang untuk melihat." Maria Celin juga ingin tahu tentang pengalaman hidupnya sendiri. "Oke, ayo pergi." Keduanya berjalan jauh ke belakang gunung, dan mereka bertemu kenalan di desa dan menyapa Maria Celin satu demi satu. "Maria Celin, ini pacarmu, terlihat sangat tampan." "Sayang sekali, anak laki-laki yang tampan, sayang sekali, menikahi seorang gadis dari desa teh hitam kami, saya khawatir itu akan menjadi yang terakhir." Satu orang mengatakan itu Adler Wolf masih tidak peduli, tetapi ada beberapa orang berturut-turut, karena itu, Adler Wolf tidak bisa membantu tetapi mulai bertanya-tanya. Secara khusus, di sepanjang jalan, Adler Wolf menemukan fenomena aneh. Di desa yang begitu besar, kecuali orang muda berusia 20-an, tidak ada satu anak pun yang terlihat. Terlebih lagi, ayam jantan di desa. Ini tengah hari, dan tidak berkokok. Seluruh desa tampak sunyi senyap. Tidak ada kehidupan. Saudari Celin, apa yang terjadi? Mengapa tidak ada anak di desa, dan ayam jantan tidak berkokok? Ketika mendekati gunung belakang, Adler Wolf bertanya kepada Maria Celin dengan beberapa keraguan. Maria Celin menghela nafas, "Apakah kamu akhirnya tahu?" Ekspresi sedih melintas di wajah Maria Celin. "Sebenarnya, fenomena ini telah ada selama lebih dari 20 tahun. Ini dimulai ketika saya berusia 5 tahun, dan seluruh desa seperti dikelilingi oleh seperti kutukan. Sejak musim dingin itu, semua wanita di desa menjadi mandul. Bahkan, sangat aneh, bahkan di desa berikutnya, beberapa anak muda, setelah bergaul dengan beberapa wanita di desa kami, pergi kembali dan menemukan diri mereka sendiri. Aku tidak bisa melahirkan lagi. Ayam jantan tidak berkokok, babi betina tidak melahirkan anak babi. Seluruh desa panik. Ada banyak ahli dari kota kabupaten, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasannya. Desa kami dianggap sebagai desa yang tidak dikenal." Maria Celin menjelaskan, alis Adler Wolf dipelintir menjadi tikungan, "Sangat aneh." "Ya, pada akhirnya, semua orang di desa mengarahkan jari mereka ke arahku, berpikir bahwa itu karena aku adalah orang yang tidak dikenal. Baru setelah aku masuk ke sekolah menengah, sikap semua orang terhadapku membaik. Sekarang aku sadar bahwa aku sama sekali bukan anak kandung orang tuaku. Oh, hei, mungkin aku benar-benar orang yang tidak dikenal." Maria Celin ragu. Karena kedatangan Maria Celin, mengapa hal aneh seperti itu terjadi di desa?" Adler Wolf mengulurkan tangannya untuk memberi Maria Celin denyut nadi, dan merasakan denyut nadi dan nafas di tubuh Maria Celin. "Tidak masalah ya." Saat melewati sebuah rumah di depan, Adler Wolf melihat seorang pria parubaya sedang memindahkan batu di halaman. Maria Celin menyapanya dan berkata, "Paman Delako, apakah kamu sibuk?" Adler Wolf juga melangkah maju dan mengulurkan tangannya kepada Paman Delako. "Halo, Paman Delako, saya pacar saudari Celin." Paman Delako sedikit kewalahan, berjabat tangan dengan Adler Wolf. Tentu saja, Adler Wolf tidak hanya berjabat tangan dengan Paman Delako, tetapi Adler Wolf merasakan darah dan napas Paman Delako. Saat pergelangan tangannya menyentuh pergelangan tangan Paman Delako, jantung Adler Wolf berdetak kencang, gu hidup dan mati. Seseorang benar-benar mengatur gu hidup dan mati di desa teh hitam. Gu hidup dan mati, ini adalah salah satu dari 10 gu terlarang dari sekte gu. Cacing gu jenis ini tidak berbahaya bagi kehidupan manusia. Tapi kekejamannya adalah gu hidup dan mati dapat merusak fungsi ginjal tubuh manusia, sehingga baik pria maupun wanita dapat kehilangan fungsi reproduksinya. Apalagi dalam batas tertentu juga bisa menular. Apa? Maria Celin dan Paman Delako tidak mengerti apa yang dikatakan Adler Wolf. Adler Wolf tidak banyak bicara, meraih pergelangan tangan Paman Delako, dengan cepat mengeluarkan beberapa jarum perak dari tubuhnya, dan menikamnya ke arah Paman Delako. Saat jarum perak jatuh, Paman Delako terbatuk keras 2 kali, dan 2 cacing seukuran butir beras keluar dari mulut Paman Delako, sedikit menggeliat di tanah. Dengan wajah serius, Adler Wolf menusuk serangga itu dengan jarum perak dan dengan hati-hati mengamatinya di depannya. Ini memang hidup dan mati gu. Tapi hidup dan mati gu ini hanyalah gu anak-anak. Ibu gu dari jenis cacing gu ini, termasuk kuali 10.000 gu di tubuh Adler Wolf, tidak disimpan. Apa ini? Paman Delako bertanya kepada Adler Wolf dengan sedikit keraguan. Adik laki-laki, apakah aku masih bisa sembuh?
Adler Wolf tersenyum ringan, Paman Delako memenangkan hadiahnya, aku hanya tahu sedikit akupuntur. Paman Delako, tubuhmu seharusnya baik, haha. Kamu bisa mencoba. Sambil berbicara, Adler Wolf mengedipkan mata pada Paman Delako. Akhirnya saya tertegun sejenak. Detik berikutnya, saya meraba tubuh saya dan berlari masuk ke dalam rumah dengan wajah memerah. Istri, saya sehat-sehat saja, haha, istri, saya benar-benar di kesehatan yang baik. Cepat, tutup pintunya. Petik 2. Maria Celin juga sudah dewasa. Melihat pemandangan di depannya, dia langsung memikirkan apa yang dilakukan Paman Delako. Dengan wajah malu-malu, dia menamparkan dada Adler Wolf, bajingan kecil. Setelah suara itu jatuh, Maria Celin berkata kepada Adler Wolf dengan serius, Adler Wolf, karena kamu dapat membantu Paman Delako untuk memaksa tubuhnya keluar. Cobalah orang lain di desa. Adler Wolf menggelengkan kepalanya, tidak semudah itu. Kita harus menemukan Ibu Gu dari hidup dan mati ini Gu dulu. Ayo pergi ke kuil yang hancur di Hausan dulu. Saya merasa bahwa di desa terjadinya hal seperti itu ada hubungannya dengan kuil yang rusak itu. Petik 2, Bab 205. Setelah membalikkan lereng bukit, Adler Wolf segera melihat reruntuhan kuil yang disebutkan oleh paman kedua Jurgoslav. Lokasi candi yang rusak ini sangat aneh, hanya di sisi sebuah gunung kol, ada 4 pohon yang menjulang tinggi di depan dan di belakang candi yang rusak. Tempat ini disebut Luo Fengpo. Dikatakan bahwa seekor phoenix jatuh di sini di masa lalu, jadi itu meninggalkan nama yang bagus. Maria Celin memimpin Adler Wolf ke kuil yang rusak dan memperkenalkan Adler Wolf. Adler Wolf berkata setengah bercanda, mungkin, Saudari Celin, apakah Anda seorang phoenix? Ini hanya lelucon, tetapi Adler Wolf tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, itu akan benar-benar terjadi. Menjijikkan, Maria Celin mencibir genit di mulutnya. Tubuhnya meringkuk di depan Adler Wolf dan dicurigai genit. Reruntuhan candi sangat besar, meskipun sudah lama rusak, tidak terlihat suram sama sekali. Seseorang telah berada di sini di kuil. Saat dia melangkah ke halaman kuil yang hancur, mata Adler Wolf berkilat tajam, matanya dengan cepat melirik ke sekeliling ruangan, energi seni bela dirinya dilepaskan dengan seluruh kekuatannya, dan dia merasakan situasinya di halaman kuil yang hancur. Tidak ada jejak siapapun. Bukankah paman kedua mengatakan bahwa kuil yang hancur ini tidak memiliki siapapun untuk dikelola? Mengapa ada orang yang datang? Maria Celin bertanya dengan ragu, mencengkeram erat tangan Adler Wolf. Adler Wolf merasakannya dengan hati-hati. Meskipun seseorang telah berada di sana di dekat ujung, pada saat ini, tidak ada seorang pun di kuil yang hancur. Lihat, masih ada jejak kaki di tanah. Adler Wolf menunjuk ke tanah berdebu di aula dan memperkenalkan Maria Celin. Maria Celin mengangguk, masih mengamati dengan cermat. Adler Wolf sudah melangkah keluar, matanya terkunci pada sebuah kotak di atas meja. Kotak ini, bahannya sangat mirip dengan kotak yang diberikan oleh orang tua dari keluarga Mark. Bahannya sama, ada apa? Adler Wolf. Maria Celin melanjutkan. Adler Wolf merasakan isi kotak itu, dan alisnya sedikit berkerut. Sebenarnya ada cacing gu di dalamnya. Adler Wolf mengulurkan tangannya dan mematahkannya dengan ringan, dan membuka kotak itu dengan mudah. Tampaknya kotak keluarga Mark bisa dibuka. Adler Wolf melihat ke dalam kotak, dan ternyata itu adalah cacing gu yang gemuk, dan ada catatan tertulis dengan garis di atasnya, ini adalah hidup dan mati Ibu Gu, membunuhnya akan membebaskan seluruh racun desa. Selain cacing gu dan catatannya, ada slip batu giok hijau di bagian bawah kotak, dan pola phoenix samar-samar melintas di slip batu giok. Di bagian belakang catatan itu, ada sebaris kata, slip giok adalah sesuatu yang selalu dimiliki Maria Celin, tolong simpan. Slip giok dengan pola phoenix adalah milik Maria Celin. Orang ini juga secara khusus meninggalkan kehidupan dan kematian Ibu Gu, apakah ini anggapan bahwa Adler Wolf dan Maria Celin akan datang ke sini? Adler Wolf menyerahkan catatan dan slip giok ke Maria Celin, penuh keraguan. Siapa yang datang ke kuil kuno ini? Pendeta tua itu, atau orang lain? Sekarang, tampaknya orang yang kasar terhadap desa teh hitam ini seharusnya tidak memiliki niat buruk terhadap seluruh desa teh hitam. Ini lebih seperti sarana untuk melindungi Maria Celin. Apa asal-usul Maria Celin? Adler Wolf mengambil kotak itu dan mencari seluruh kuil yang hancur dari atas ke bawah, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga. Adler Wolf, aku memegang slip batu giok ini di tanganku,
dan aku merasakan perasaan yang akrab. Apa yang terjadi di sini? Maria Celine memegang slip batu giok dengan kebingungan di wajahnya. Adler Wolf melihat bahwa saat Maria Celine memegang slip batu giok, aliran cahaya lain muncul di slip batu giok. Slip giok ini jelas tidak mudah. Namun, pengetahuan dan kecerdasan yang dimiliki Adler Wolf sekarang tidak dapat menjelaskan masalah ini untuk saat ini. Saudari Celine, saya tidak mengerti untuk saat ini. Namun, mari kita pergi dari sini dulu dan kembali untuk mendetoksifikasi seluruh desa. Sambil berbicara, Adler Wolf membuka kotak itu. Ini adalah Ibu Gu yang mengendalikan hidup dan mati seluruh desa. Selama kamu membunuhnya, racun seluruh kelompok harus dilepaskan. Maria Celine mengangguk, menyingkirkan catatan dan slip giok, dan dengan cepat meninggalkan kuil yang hancur bersama Adler Wolf, dan berjalan menuruni gunung. Beberapa menit setelah Adler Wolf dan Maria Celine pergi, dari belakang kuil kuno, seorang pendeta dengan jubah abu-abu berdiri di bawah pohon besar, melihat ke belakang kepergian Adler Wolf dan Maria Celine, dan menghela nafas. Hei, pendeta tua dapat membantu. Hanya ada begitu banyak yang tersisa, jalan di belakang, hanya dapat bergantung pada Anda. Apakah akan dilahirkan kembali dari abu, atau pergi ke jurang? Semuanya tergantung pada Anda. Setelah pergi menuruni gunung, penduduk desa mendengar bahwa mereka dapat menyembuhkan penyakit mereka. Atas panggilan kepala desa, semua kawanan bergegas ke pintu rumah Paman Maria Celine. Semua orang perhatikan, hati-hati batuk nanti. Adler Wolf memberitahu semua orang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membuka kotak, gelombang energi internal, dan langsung menghancurkan hidup dan mati Gu. Engah. Pada saat Gu ibu kehidupan dan kematian Gu hancur, ribuan orang di seluruh desa memuntahkan darah dalam sekejap, dan cacing seukuran sebutir beras dimuntahkan, dan mereka membeku di tanah. Jika ibu Gu mati, maka anak Gu dari hidup dan mati Gu akan mati seketika. Apakah ini baik-baik saja? Tubuh telah pulih, haha, Dokter Jenius. Terima kasih Dokter Jenius. Semua orang, pria dan wanita, tua dan muda, merasa bahwa tubuh mereka telah mendapatkan kembali vitalitas mereka. Ayam jantan di desa juga mulai berkokok untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir. Semua orang berisik, semua bersemangat. Di tepi terluar kerumunan, seorang pemuda yang tidak mencolok mengeluarkan teleponnya dengan wajah muram. Penatua G, formasi hidup dan mati rusak. Diperkirakan tidak dapat diblokir, memecahkan masalah yang melanda desa selama beberapa dekade, dan Adler Wolf segera mendapatkan cinta dari seluruh desa. Penduduk desa di pedesaan ini sangat antusias. Pada suatu sore, mereka membawa banyak hadiah untuk keluarga Celine. Waktu berlalu dengan cepat, dan itu adalah malam. Dalam sekejap mata Paulo Groel memanggil Adler Wolf secara khusus dan membuat janji untuk pergi ke kota kabupaten untuk mengundang semua orang makan malam keesokan harinya. Adler Wolf tidak bisa menolak kebaikan Paulo Groel, jadi dia harus setuju. Malam tiba, seluruh desa terdiam, dan Adler Wolf dan Maria Celine tidur berpelukan. Di dekat rumah Jurgoslav, dalam kegelapan, ada beberapa bayangan yang bersembunyi di kegelapan. Itu adalah tuan yang dikirim oleh Louis Spear untuk melindungi Adler Wolf secara diam-diam. Dan lebih jauh, sekelompok pria berpakaian hitam berbisik, "Bos, apakah kita akan mulai dari sini?" "Kamu bodoh. Saya tidak melihat begitu banyak tuan yang bersembunyi di kegelapan. Tunggu saja, Nanzu kabupaten ini wilayah kita, dan besok Adler Wolf akan pergi ke Kursi County untuk makan malam, dan kemudian akan ada kesempatan merusak hal-hal baik dari patriark kita, dan mendapat masalah dengan Nona Celine. Disinilah tulang-tulangnya dikuburkan." Keesokan harinya hampir tengah hari, Adler Wolf mengantar Maria Celine, Jurgoslav, istrinya, dan nenek tua ke Kursi County. Paulo Groel sudah memesan tempat duduk di Hotel Hongyun di Kursi County untuk menjamu Adler Wolf. Karena Adler Wolf, Maria Celine dan yang lainnya datang lebih awal, mereka duduk di meja yang dipesan dan menunggu Paulo Groel tiba. Beberapa orang baru saja duduk, dan di atas meja di sebelahnya, seorang pria mabuk yang mabuk dengan sebotol anggur berjalan ke arah Maria Celine dengan terhuyung-huyung. "Cantik, kamu terlihat sangat lembut. Ayo, minum dengan saudaramu." Sambil berbicara, pria mabuk itu mengulurkan tangannya dan bersiap untuk menyentuh wajah Maria Celine. Pergelangan kaki Adler Wolf bergerak, dan sebuah kursi meluncur, tepat di depan pria mabuk itu. "Saudaraku, ini pacarku. Tunjukkan rasa hormat." Adler Wolf sedikit mengernyit, dan melirik ke lobi hotel.
Niat membunuh yang membayangi muncul di ruangan itu. Ada yang tidak beres, dan masalah datang lagi. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.